Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari Hygiene Pangan tentang apa itu hygiene susu. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu anatomi eksternal dan internal dari ambing serta proses biosintesis dari susu. Ini adalah keanggotaan kami. Yang pertama, Yusri Maria Fernanda Hera, Angelina Rosada Limaluka, Laura Katerina Enggalaga, Luisa Blandina Dagama, serta Padre Pio Kendok. Anatomi eksternal ambing ternak perah merupakan bagian dari ambing yang dapat dilihat menggunakan mata secara langsung. Yang pertama adalah kulit. Kulit berfungsi melindungi bagian dalam ambing dari luka dan bakteri. Yang kedua adalah puting. Puting merupakan bagian tonjolan dari ambing yang terdapat lubang sebagai saluran pengeluaran susu. Yang ketiga adalah jaringan ikat. Jaringan ikat yang pertama adalah ligamentum suspensori medialis. Ligamentum ini membagi ambing menjadi dua bagian kiri dan kanan yang sama besar. Yang kedua adalah fine membran. Fine membran membagi ambing menjadi dua bagian depan dan belakang dengan komposisi bagian depan 40% dan belakang 60%. Yang ketiga adalah ligamentum suspensori lateralis. Ligamentum ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang menyokong ambing secara keseluruhan. Bagian keempat adalah cord-like tissues. Merupakan jaringan ikat yang berbentuk ikatan antara permukaan dorsal ambing bagian depan dengan dinding perut. Cord-like ini berfungsi menjaga ambing tetap melekat pada dinding tubuh ternak. Yang kelima adalah subpelvic tendon. Subpelvic tendon merupakan jaringan ikat yang menempel ventral pada tulang pelvis. Jaringan ini dapat mempengaruhi kedalaman dari ligamentum suspensori lateralis. Anatomi internal ambing. Yang pertama, alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat untuk mensintesis susu. Di dalam alveolus terdapat pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrien yang digunakan untuk mensintesis susu. Di dalam alveolus juga terdapat sel sekretori yang berfungsi untuk menyerap nutrien dari darah untuk disintesis menjadi susu. Selanjutnya terdapat lumen yang merupakan rongga yang digunakan untuk mengisi susu setelah susu diproduksi. Selanjutnya ada sel myoepitel yang berfungsi sebagai pembungkus alveolus. Pada saat pemerahan, sel myoepitel akan berkontraksi sehingga susu dapat dikeluarkan dari alveolus. Selanjutnya adalah milk duct yang berfungsi untuk mengalirkan susu yang telah dihasilkan dari lobus menuju ke gland cistern. Alveolus yang berkumpul menjadi satu disebut alveoli. Alveoli yang berkumpul menjadi satu disebut lobulus, dan lobulus yang berkumpul menjadi satu disebut lobus. Selanjutnya ada gland cistern yang merupakan titik kumpul dari semua saluran yang ada di dalam ambing, berfungsi sebagai tempat penampungan susu yang telah disintesis sebelum menuju ke cistern. Selanjutnya adalah annular fold. Annular fold merupakan bagian internal dari ambing. Biosintesis laktosa susu. Pembentukan sintesis laktosa terjadi di aparatus Golgi atau sel sekretori. Pakan ternak atau serat kasar akan dicerna di dalam rumen dan difermentasikan oleh mikroba rumen menjadi VFA. VFA dibagi menjadi 3, yaitu propionat, butirat, dan asetat. Propionat akan disintesis melalui proses gluconeogenesis di hati. Proses ini akan menjadi glukosa. Glukosa ini diedarkan melalui pembuluh darah, tempat di sel sekretori atau aparatus Golgi, dan ini akan menjadi laktosa susu. Biosintesis protein susu. Di dalam pakan terkandung protein dan NPN, di mana protein terbagi menjadi dua, yaitu protein yang dapat dicerna dalam rumen atau RDP, dan protein yang tidak dapat dicerna dalam rumen atau RUP. RDP akan masuk ke dalam rumen, dicerna, kemudian menghasilkan NH3. NH3 akan ditambahkan dengan NH3 dari hasil pemecahan NPN, kemudian dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Mikroba rumen yang mati akan menjadi jasad renik. Inilah yang menjadi sumber protein bagi ruminansia
yang kemudian akan disalurkan menuju usus halus bersama dengan RUP dan diserap menjadi asam amino. Asam amino akan disalurkan oleh peredaran darah menuju sel sekretori ambing. Kemudian asam amino akan mengalami 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi, dan kemudian akan menjadi protein susu. Biosintesis lemak susu, 25% bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Pada rumen, terjadi fermentasi di mana serat kasar pada pakan difermentasi oleh mikroba sehingga menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yaitu VFA. VFA merupakan singkatan dari volatile fatty acid yang merupakan sumber energi utama ternak ruminansia serta sumber kerangka karbon pembentukan protein mikroba. VFA terdiri dari asetat, propionat, dan butirat. Propionat pada hati asetat dan butirat akan disintesis menjadi asam OH. Asam lemak ini akan bergabung dengan trigliserida darah dan glukosa darah menuju ke sekretori ambing, tepatnya di sitoplasma. Pada bagian ini, ketiganya akan disintesis menjadi lemak susu. Selanjutnya adalah milk letdown. Milk letdown merupakan proses pengeluaran susu, di mana proses ini dibagi menjadi 2, yaitu milk down positif dan juga negatif. Milk down positif terjadi ketika adanya rangsangan yang diterima oleh hipotalamus, kemudian diteruskan ke neurohipofisa dan mensekresikan hormon oksitoksin. Hormon ini berfungsi dalam pengeluaran air susu. Selanjutnya adalah milk down negatif. Milk down negatif ini terjadi karena adanya rangsangan yang diterima oleh hipotalamus, kemudian rangsangan tersebut diteruskan ke kelenjar adrenalin sehingga kelenjar adrenalin ini mengeluarkan hormon epinefrin. Nah, hormon ini yang berfungsi untuk mempersempit kelenjar pembuluh darah sehingga proses pengeluaran air susu menjadi terhambat.